Ini loh bedanya MAH dan GERD. MAH sebenarnya bukan istilah medis. Nama medisnya adalah dispepsia atau gastritis. Ini adalah kondisi ketika lambung mengalami iritasi atau peradangan. Biasanya kamu akan ngerasa mual, perut kembung, cepat kenyang, atau nyeri di ulu hati. Sementara GERD atau gastroesophageal reflux disease adalah kondisi ketika asam lambung naik ke kerongkongan karena katup lambung yang melemah. Gejalanya biasanya rasa panas di dada, pahit di mulut, suara serak, dan kadang batuk kering kronis. Walaupun sama-sama berhubungan dengan lambung, penyebabnya berbeda. Kalau MAH, penyebab utamanya bisa karena telat makan, makanan pedas atau asam, stres, bahkan bisa karena infeksi bakteri Helicobacter pylori. Sementara GERD sering dipicu oleh makan kebanyakan, langsung rebahan setelah makan, obesitas, rokok, dan alkohol. Nah, faktor resikonya juga mirip-mirip, termasuk stres, usia dewasa, pola makan tidak teratur, dan kelebihan berat badan. Terus gimana cara penanganannya? Yang pertama adalah ubah pola hidup, antara lain makan teratur dengan porsi kecil, hindari kopi, coklat, gorengan, makanan asam yang berlemak, dan jangan langsung tidur setelah makan. Dan kalau perlu, dokter itu akan ngasih obat seperti antasida, proton pump inhibitor atau PPI, atau obat lain tergantung kondisi kamu. Tapi hati-hati ya, kalau dibiarkan, MAH ini bisa jadi luka lambung, bahkan bisa mengakibatkan perdarahan lambung. GERD bisa bikin radang kerongkongan atau bahkan berkembang jadi Barrett's esophagus yang beresiko ke kanker. Dan ini penting banget, masih banyak mitos beredar soal MAH dan GERD. Contohnya, minum soda bisa meredakan asam lambung. Itu mitos ya. Padahal soda itu malah memperparah GERD karena tekanannya bikin asam makin naik. Kemudian ada juga mitos yang bilang asam lambung itu selalu karena terlalu banyak asam. Padahal faktanya adalah banyak kasus justru karena gangguan gerak lambung, bukan karena kadar asamnya. Ada juga mitos yang bilang GERD sama aja kayak MAH. Nah, ini salah ya, karena nyatanya beda jauh loh. Lokasinya, penyebab, dan pengobatannya pun juga beda. Jadi, jangan asal beli obat warung ya, tiap perut kamu nggak enak. Kenali dulu gejalanya, ubah gaya hidup, dan konsultasi ke tenaga medis kalau keluhan sering kambuh. Karena GERD dan MAH bisa dikontrol, asal kamu tahu caranya. Kalau kamu pernah ngalamin gejala seperti ini, coba share di kolom komentar ya. Atau kalau kamu masih bingung, tulis saja pertanyaannya, nanti aku bahas di konten selanjutnya. Jangan lupa save dan share, supaya makin banyak yang tahu gejala GERD dan MAH.